siap untuk menjadi calon di dalam konvensi calon presiden. Saya melihat ada dua tokoh yang lebih berbeda. Poros di luar istana terbentuk agar ramai. Gambaran kerinduan publik terhadap adanya kepemimpinan baru yang usianya masih muda. Poros Nasdem, Demokrat, PKS. Dukungan terhadap Anies Baswedan untuk menjadi presiden 2024. Mudah-mudahan ini juga terlihat dari, saya melihat ada dua tokoh yang lebih berbeda dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Bagaimana AHY secara khusus ada obrolan berdua dengan Anies Baswedan, ya kan, terlihat akrab sekali. Bahkan beberapa netizen menyebutkan amin 2024 gitu kan. Pertemuan atau poros yang mungkin akan dibentuk, ya, poros Nasdem, Demokrat, PKS bisa terbentuk. Kingmakernya SBY, Surya Paloh, dan JK, ya. Kenapa nama JK masuk? Kita lihat, ya, karena dua tokoh ini dekat dengan Anies Baswedan, yaitu satu adalah Surya Paloh dan kedua JK. Kedekatan JK dengan Anies bahkan barangkali jauh lebih dekat, ya, karena haluan politik yang kurang lebih sama, ya. Bicara soal koalisi, kita punya visi yang sama nggak? Misalnya kalau kita kan selama ini berada di oposisi di luar, jadi platform kita adalah perubahan dan perbaikan. Pertanyaannya adalah kalau kita mau sama dong. Ya, kalau dengan PKS kita sama pada dasarnya, sehingga tidak ada masalah kalau kita pada satu waktu nanti kita. Yang penting jangan sama-sama posisinya mau keluar terus, Mas, ya. Nah, tinggal persoalannya kan kalau dengan Nasdem juga nampaknya kita ada kecocokan, restorasi dan perubahan dan perbaikan. Nah, gambaran kerinduan publik terhadap adanya kepemimpinan baru yang usianya masih muda, yang relatif masih muda, tentu Anies Baswedan dan AHY, yang memiliki harapan baru, cita-cita baru untuk Indonesia yang jauh lebih maju dibandingkan hari ini. Dan itu terasa sekali gitu. Kita tahu Pak AHY itu membelikan tiket untuk Demokrat Jakarta, entah berapa puluh atau berapa ratus, ya. Itu. Saya kira itu juga sebagai bentuk support yang luar biasa. Siapapun itu harus berkoalisi untuk syarat mengajukan calon presiden. Itu memang sebuah pekerjaan yang double. Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, semuanya itu, maka kemudian dia harus bersama-sama. Koalisi yang sejak awal digadang-gadang dan diduga-duga. Jadi dengan pemikiran bahwa PKS dan Demokrat itu di luar pemerintahan saat ini, kemudian Nasdem gerah dengan pemerintahan, maka bisa terjadi koalisi ini. Anies Baswedan ketemu AHY itu seperti dua sahabat lama yang sudah tidak ketemu gitu. Kemudian ketemu itu sampai cipika-cipiki, kemudian jabat tangan itu jabat tangannya juga bukan jabat tangan biasa, ya, jabat tangan komando gitu gini. Dan itu dalam hitungan menit ke menit tuh bertahan terus sambil ngobrol, itu jabatan tangannya terus terjadi. Tangan kirinya lepas, tangan kanannya masih nempel. Untuk terlibat menjadi calon, saya melihat sebagai panggilan untuk turun tangan, untuk terlibat, untuk ikut melunasi itu. Dan saya mengatakan saya akan luruskan niat, saya akan tegaskan sikap, dan bismillah saya akan menyampaikan siap untuk menjadi calon di dalam konvensi calon presiden. Mudah-mudahan poros di luar istana terbentuk agar ramai pertarungan ini, tidak didominasi oleh kelompok tertentu saja. Ramai. Karena kalau didominasi oleh kelompok tertentu, maka ya the game is over. Jadi misalnya kelompok yang didukung oleh cukong, didukung oleh oligarki bisnis dan politik, wah selesailah kita, ya. Padahal kita menginginkan sebuah pertarungan yang dahsyat, ya. Dalam pembicaraan mengenai koalisi,
itu juga sebaiknya juga kita bicarakan bahwa koalisi ini juga menjadi betul-betul permanen, terjaga, tidak terkontaminasi atau tergeser oleh kekuatan-kekuatan yang lain pada saat pemerintahan itu terbentuk gitu. Kalau sekarang kan kesan saya yang muncul, masyarakat juga mengatakan bahwa sepertinya sekarang misalnya partai-partai yang semula dukung Pak Jokowi ternyata kok yang ngatur istananya malah orang lain. Pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, bisa membuka peluang hadirnya poros baru dalam pemilu 2024. Merupakan langkah progresif dari Partai Demokrat yang selama ini dipojokkan oleh pemerintahan saat ini sebagai oposisi, ujar Hoirul Umam. Dia mengatakan, pertemuan antar tokoh tersebut membuka peluang koalisi baru. Posisi Demokrat yang saat ini sebagai oposisi pemerintahan, terlihat sudah berkomunikasi langsung dengan partai-partai pemerintahan. Menurutnya, koalisi pemerintahan saat ini berpotensi pecah karena sudah ada koalisi yang muncul, seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIP). Terlebih, besar kemungkinan Partai Demokrat juga sudah berkomunikasi secara intens dengan PKB, P3 dan PAN, yang saat ini telah berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIP), tuturnya. PDI Perjuangan menyebut pertemuan itu ada lobi-lobi di langit, alias sudah di level atas. Wah, kalau itu sih, pertemuan, lobi-lobi di langit atas, level paling atas itu sudah pikiran para beliau-beliau. Tentu kita hanya bisa menduga tapi tak bisa mempengaruhi, kata Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto di Universitas Pertahanan, Unhan, Bogor, Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku tak khawatir dengan pertemuan SBY dan Surya Paloh itu. Bambang Pacul menyebut PDIP juga memiliki level atas, yakni berada di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum. Oh, kekhawatiran? Tidak ada, kita di level atas sudah pasti ada pada Ibu Ketua Umum, katanya. Selain itu, Hoirul Umam melihat KIP sebagai kendaraan perang yang dibentuk Jokowi untuk mengantisipasi jika Ganjar Pranowo ditolak PDI Perjuangan untuk maju Pilpres 2024. Maka dari itu, SBY, AHY, dan Surya Paloh tampaknya mencoba mencari keseimbangan baru agar tercipta alternatif kepemimpinan di tengah goyangnya koalisi pemerintahan sekarang. KIP sendiri berpotensi tersandera oleh keinginan Golkar untuk mencapreskan, atau jika hendak realistis setidaknya adalah mencawapreskan ketumnya, Airlangga Hartarto, sebagai hasil putusan Munas Golkar 2021 lalu, tuturnya. Apabila agenda itu gagal dilakukan, maka kursi Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar bisa terancam oleh kekuatan di internalnya sendiri, maka setidaknya, Hoirul melihat ada 3 atau 4 arus besar koalisi politik menuju pemilu 2024. Pertama, koalisi dari kekuasaan yang digagas PDI Perjuangan untuk mempertahankan kursi pemerintahan. Kedua, KIP yang dianggap sebagai sel-sel politik Jokowi untuk menyelamatkan agenda pemerintah seperti Ibu Kota Nusantara, IKN, dan berbagai kepentingan lainnya. Ketiga, koalisi perubahan dan perbaikan yang diprediksi diusung Demokrat dan Nasdem, yang bisa saja diikuti oleh PKB dan PKS. Keempat, koalisi alternatif lain yang bisa jadi dibentuk Gerindra, jika partai itu tidak bisa bersatu dengan PDI Perjuangan. Namun potensi keempat ini akan menguap jika Gerindra akhirnya berhasil kawin dengan PDIP menuju Pilpres 2024 mendatang, katanya.